Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reksalia Saputra, dan di video ini kita akan belajar mengenai for loop atau perulangan for. Nah, perulangan for di sini merupakan salah satu jenis control flow yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman untuk melakukan berbagai hal secara berulang-ulang. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya memiliki sebuah list X, variabel X yang berisi tipe list yang berisi sebuah kalimat. Contoh nama saya Reksa, indeks pertama itu Reksa, dan yang isi yang keduanya itu masih nama saya Leo Saputra. Oke. Nah, setelah itu saya memiliki sebuah perulangan for i in x, yang dimana print i. Nah, di sini for i in x artinya i yang berada dalam x ini. X itu yang berisi Reksa, Leo, dan Saputra. Maka print i. Nah, nilai i akan di-print berdasarkan nilai yang berada pada X. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, akan mencetak Reksa, Leo, dan Saputra. Oke, bagaimana jika ini kita komentari dulu. Nah, bagaimana jika di sini kita memiliki string Reksa, Leo. Oke. Ulangan for ini juga bisa mencetak sebuah string seperti ini per karakter yang ada di dalamnya. REKSA spasi LEO. Nah, seperti itu yang ada pada cara menggunakan perulangan for. Oke, kembali lagi seperti ini. Nah, di dalam perulangan for ini juga ada yang bernama break statement, yang dimana contoh di sini saya buat if i sama dengan Leo break. Nah, ketika ketemu break maka perulangan ini akan berhenti. Oke, langsung saya coba kita jalankan. Nah, dia hanya mencetak Reksa, dan ketika sudah memasuki kata Leo, maka perulangan ini akan berhenti. Sehingga output yang tampil di sini hanyalah Reksa. Tapi lalu ada juga yang dinamakan continue statement. Oke, continue berbeda dengan break yang menghentikan perulangan. Continue akan melanjutkan perulangan ketika bertemu kata Leo. Nah, akan tetapi kata Leo tidak dicetak. Oke, di dalam perulangan for juga ada yang dinamakan range function. Oke, contohnya itu seperti ini. Saya ingin mencetak angka 1 hingga 5 menggunakan perulangan for. Oke, di sini langsung kita buat for i in. Kita langsung gunakan function tersebut dengan memanggilnya in range 6. Oke, maka print i. Oke, ketika kita jalankan, nah akan tampil 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, function range ini bisa juga menerima lebih dari satu masukan. Oke, contoh di sini saya masukkan angka 2,6.
maka nanti yang akan tampil adalah mulai dari angka 2 hingga angka 5. Angka 6 di sini tidak akan masuk. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, kita seperti ini, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita juga bisa menampilkan kelipatan. Contohnya seperti ini. Ketika kita masukkan angka 3, pada masukan yang ketiga dalam range ini, maka akan tampil 2 dan 5. Nah, 2 di sini untuk awalnya dan 6 untuk batasnya, untuk awal, 2 untuk awal, 6 untuk akhir, dan 3 kelipatannya. Oke, di sini kita tambahkan batasnya menjadi 10. Nah, maka yang akan tampil adalah 2, 5, 8. Mengapa outputnya seperti ini? Pertama itu 2, ketika ditambah 3, maka menghasilkan 5. Dan angka 5 ini ditambah lagi dengan 3 dan menghasilkan 8. Tapi ketika ditambah lagi dengan 3, maka akan menghasilkan 11. Sehingga angka 11 melewati dari angka 10 ini, maka tidak akan ditampilkan. Oke, di sini juga ada yang namanya else statement, di mana else ini akan ditampilkan ketika perulangan itu selesai. Oke, langsung saja kita tulis di sini akhirnya selesai. Print. Dan ketika kita jalankan, nah, else statement akan ditampilkan ketika perulangan itu selesai. Ada juga yang bernama pass statement. Itu dimana ketika perulangan for ini tidak dapat dibiarkan kosong. Ketika dibiarkan kosong seperti ini, maka kita akan mendapatkan error. Nah, untuk mengatasinya kita dapat mengisikan pass statement ini, di mana kita tidak akan menjumpai error walaupun perulangan for kita ini kosong. Oke, ada juga yang dinamakan nested loop atau perulangan bersarang. Langsung saja kita implementasikan. Di sini saya mempunyai 2 buah variabel yang bertipe list. Oke. Yang berisi nama saya, Reksa Leo Saputra. Oke, untuk variabel pertama dan variabel kedua untuk berisi kata kerja, contohnya makan, minum, dan mabar. Oke, di sini kita akan buatkan perulangan for yang pertama, for i in x. Oke, setelah itu for j in y. Maka di sini akan print x, y. Nah, yang seperti ini dinamakan perulangan bersarang. Yang seperti ini dinamakan perulangan bersarang karena di dalam blok for ada blok for lagi. Print i, j. Oke, langsung saja kita jalankan. Makan tampil seperti ini. Periksa makan, periksa minum, periksa mabar. Nah, Leo makan, Leo minum, dan Leo mabar. Mengapa hasilnya seperti itu? Karena saat memasuki blok I yang pertama, yaitu pada saat nilai I di sini adalah reksa, masuk ke perulangan J, yang dimana nilai I di sini masih reksa, maka J yang pertama adalah makan, periksa makan. Oke, yang pertama. Oke, lanjut lagi ke nilai
J yang kedua yaitu minum, maka akan tampil reksa minum. Setelah itu masuk lagi nilai ke Y yang ketiga yaitu mabar, maka tampil lagi reksa mabar. Setelah isi dari list yang Y ini ditampilkan semua, maka akan lanjut lagi ke nilai X yang kedua yaitu Leo. Dan begitu seterusnya hingga tampillah seperti ini. Oke, mungkin itu saja mengenai perulangan for kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.